warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Sabila Rahmatunisa bersama kedua rekan saya, yaitu Mia Suminar dan Arif Syamsul. Kami akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi relasi makna dalam konteks. Langsung saja materi pertama. Yang pertama adalah sinonim. Secara etimologi, kata sinonim ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Dan secara semantik, Verhaer mendefinisikannya sebagai ungkapan, yaitu bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan yang lain. Nah, relasi sinonim ini bersifat dua arah. Maksudnya, kalau satu satuan ujaran A bersinonim dengan satuan ujaran B, maka satuan ujaran B itu pun bersinonim dengan satuan ujaran A. Contohnya itu seperti kata betul bersinonim dengan kata benar, maka kata benar itu pun otomatis bersinonim dengan kata betul. Dua buah ujaran yang bersinonim maknanya tidak akan sama persis. Ketidaksamaan itu dapat terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama itu faktor waktu. Contohnya, kata hulu balang bersinonim dengan kata komandan. Namun, kata hulu balang itu memiliki pengertian klasik, sedangkan kata komandan tidak memiliki pengertian klasik. Dengan kata lain, kata hulu balang itu hanya cocok digunakan pada konteks yang bersifat klasik. Lalu yang kedua adalah faktor tempat atau wilayah. Misalnya, kata saya dan beta adalah dua buah kata yang bersinonim. Namun, kata saya ini dapat digunakan di mana saja, sedangkan kata beta hanya cocok untuk wilayah Indonesia bagian timur. Yang ketiga ada faktor keformalan. Misalnya, kata uang dan duit adalah dua buah kata yang bersinonim. Namun, kata uang hanya dapat digunakan dalam ragam formal dan tidak formal. Sedangkan kata duit ini hanya cocok digunakan untuk ragam tidak formal. Yang keempat, ada faktor sosial. Contohnya itu kata saya dan aku adalah dua buah kata yang bersinonim. Tetapi kata saya dapat digunakan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Sedangkan kata aku hanya dapat digunakan terhadap orang yang sebaya, yang dianggap akrab atau kepada yang lebih rendah. Selanjutnya, bidang kegiatan. Umpamanya, kata matahari dan surya adalah dua buah kata yang bersinonim. Namun, kata matahari bisa digunakan dalam kegiatan apa saja dan kapan saja. Dapat digunakan secara umum. Sedangkan kata surya itu hanya cocok digunakan pada ragam khusus, khususnya pada ragam sastra. Lalu yang terakhir ada faktor nuansa makna. Contohnya itu, kata-kata seperti melihat, melirik, menonton, meninjau, dan mengintip itu adalah sejumlah kata yang bersinonim. Namun, antara satu dengan yang lainnya itu tidak selalu dapat dipertukarkan, karena masing-masing dari kata tersebut memiliki nuansa makna yang tidak sama. Contohnya, seperti pada kata melihat memiliki makna umum. Kata melirik memiliki makna melihat dengan sudut mata. Kata menonton memiliki makna melihat untuk kesenangan. Kata meninjau memiliki makna melihat dari tempat yang jauh. Lalu kata mengintip memiliki makna melihat dari celah sempit. Jadi dengan demikian, kata menonton tidak dapat diganti dengan kata melirik karena memiliki nuansa makna yang berbeda. Selanjutnya adalah antonim. Antonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan anti yang berarti melawan. Secara harfiah, antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Dan secara semantik, Verhaer mendefinisikannya sebagai ungkapan yang biasanya berupa kata, tetapi dapat pula berbentuk frase atau kalimat yang maknanya itu dianggap kebalikan dari makna ungkapan yang lain. Dan antonim ini pun bersifat dua arah. Jadi kalau suatu ujaran A berantonim dengan suatu ujaran B, maka otomatis ujaran B itu berantonim dengan ujaran A. Misalnya,
kata buruk berantonim dengan kata indah. Dilihat dari sifat hubungannya, antonim itu dapat dibedakan atas beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama, antonim yang bersifat mutlak. Contohnya, kata hidup berantonim secara mutlak dengan kata mati. Dan sesuatu yang sudah mati itu tentunya sudah tidak hidup lagi. Contoh lain seperti kata diam berantonim secara mutlak dengan kata bergerak. Lalu yang kedua, antonim yang bersifat relatif atau bergradasi. Contohnya itu kata besar dan kecil. Kata besar dan kecil itu berantonim secara relatif. Dan juga antara kata jauh dan dekat, lalu antara kata gelap dan terang. Antonim seperti ini disebut bersifat relatif, karena batas antara yang satu dengan yang lainnya itu tidak dapat ditentukan secara jelas. Batasnya itu dapat bergerak menjadi lebih atau menjadi kurang. Karena itu, sesuatu yang tidak besar belum tentu kecil, dan sesuatu yang tidak dekat juga belum tentu jauh. Lalu, selanjutnya adalah antonim yang bersifat relasional. Umpamanya antara kata membeli dan menjual, antara kata suami dan istri, dan antara kata guru dan murid. Antonim jenis ini disebut relasional karena munculnya itu harus disertai dengan yang lain. Adanya kata membeli karena adanya menjual, adanya suami karena adanya istri. Dan jika salah satunya tidak ada, maka yang lainnya pun tidak ada. Contohnya itu seperti seorang laki-laki tidak bisa disebut sebagai suami jika tidak punya istri. Dan andai kata istrinya meninggal, maka dia bukan lagi suami, melainkan berganti nama menjadi duda. Lalu yang terakhir adalah antonim yang bersifat hierarkial. Umpamanya itu, kata tamtama dan bintara berantonim secara hierarkial, juga antara kata gram dan kilogram. Antonim jenis ini disebut sebagai hierarkial karena kedua satuan ujaran yang berantonim itu berada dalam satu garis jenjang atau hierarki. Selanjutnya adalah homonimi. Kata homonimi ini berasal dari bahasa Yunani kuno, onoma yang artinya nama, dan homo yang artinya sama. Secara harfiah, homonimi dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Dan secara semantik, Verhaer mendefinisikannya, homonimi sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, namun maknanya tidak sama. Contohnya itu seperti kata pacar yang berarti inai dan kata pacar yang berarti kekasih. Lalu antara kata bisa yang berarti racun ular dan kata bisa yang berarti sanggup atau dapat. Nah, selanjutnya ada dua kemungkinan sebab terjadinya homonim. Yang pertama itu, bentuk-bentuk yang berhomonim berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan. Misalnya, kata bisa yang berarti racun ular berasal dari bahasa Melayu, sedangkan kata bisa yang berarti sanggup berasal dari bahasa Jawa. Lalu yang kedua, bentuk-bentuk yang bersinonim itu terjadi sebagai hasil proses morfologi. Contohnya, kata mengukur dalam kalimat ibu sedang mengukur kelapa di dapur adalah berhomonimi dengan kata mengukur dalam kalimat petugas agrarian itu mengukur luasnya kebun kami. Nah, kata mengukur yang pertama itu terjadi sebagai hasil proses pengimbuhan awalan me pada kata kukur. Jadi, me plus kukur dan jadinya mengukur. Sedangkan kata mengukur di kalimat yang kedua terjadi sebagai hasil proses pengimbuhan awalan me pada kata ukur. Me plus ukur, mengukur. Sama halnya dengan sinonim dan antonim, homonim pun dapat terjadi pada tataran morfem, tataran kata, tataran frase, dan tataran kalimat. Yang pertama, homonim antar morfem, tentunya antara sebuah morfem terikat dengan morfem terikat lainnya. Misalnya, antara morfemnya pada kalimat, ini buku saya, itu bukumu, dan yang di sana bukunya. Berhomonim dengannya pada kalimat, mau belajar tetapi bukunya belum ada. Nah, morfemnya yang pertama adalah kata ganti orang ketiga.
Sedangkan morfemnya di kalimat kedua menyatakan sebuah buku tertentu. Lalu, selanjutnya ada homonim antar kata. Misalnya antara kata bisa yang berarti racun ular dan kata bisa yang berarti sanggup atau dapat yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya homonim antara frase. Misalnya antara frase cinta anak yang berarti perasaan cinta dari seorang anak kepada ibunya dan frase cinta anak yang berarti cinta kepada anak dari seorang ibu. Contoh lain juga orang tua yang berarti ayah dan ibu, dan frase orang tua yang berarti orang yang sudah tua. Lalu homonim antar kalimat. Misalnya antara kalimat istri lurah yang baru itu cantik, yang berarti lurah yang baru diangkat itu mempunyai istri yang cantik, dengan kalimat istri lurah yang baru itu cantik, yang berarti lurah yang baru itu menikah lagi dengan seorang wanita yang cantik. Yang terakhir, di samping homonimi ada pula istilah homografi. Homografi ini berasal dari kata homo dan graf yang mempunyai arti sejenis dan tulisan. Jadi homografi itu adalah sebuah kata yang penulisannya sama, akan tetapi arti dan juga pelafalannya berbeda. Dan homograf ini adalah kebalikan dari homofon. Homofon itu adalah penulisan katanya berbeda tetapi pelafalannya sama. Nah, kata-kata yang termasuk homograf mudah dimengerti sehingga kita dapat dengan mudah tahu apa makna dari kata tersebut. Perbedaan pelafalannya ada pada homograf biasanya terjadi karena pengucapan huruf e pada setiap katanya. Contohnya itu pada kata Serang yang berarti ibu kota yang ada di provinsi Banten, dan kata serang yang berarti melawan. Dan contoh lain itu pada kata apel. Apel dengan pelafalan pada emas mempunyai arti sebagai nama buah-buahan apel. Dan apel dengan pelafalan pada kata sate mempunyai arti sebagai kegiatan upacara atau berkumpul di lapangan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan. Dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mia Suminar. Nama saya Mia Suminar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang homopon, hiponim, hipernim, dan kohiponim. Materi yang pertama yaitu tentang homopon. Abdul Haer dalam bukunya halaman 97 menyatakan homopon jika dilihat dari segi bunyi berasal dari kata homo yang berarti sama dan pon yang berarti bunyi. Contohnya, dalam bahasa Indonesia terdapat kata-kata yang homopon akan tetapi ditulis dengan ejaan yang berbeda karena ingin memperjelas perbedaan maknanya. Contohnya, kata bank dengan akhiran huruf K dan kata bank dengan akhiran huruf G. Di satu sisi, kata tersebut memiliki bunyi yang persis sama, akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Kita lihat perbedaan maknanya. Kata bank dengan akhiran huruf K memiliki makna yaitu lembaga yang mengurus lalu lintas keuangan. Sedangkan kata bank dengan akhiran huruf G adalah bentuk singkat dari kata abang yang berarti kakak laki-laki. Jadi dapat disimpulkan bahwa homopon adalah kata yang mempunyai bentuk berbeda, makna berbeda, akan tetapi bunyinya sama. Materi yang kedua yaitu tentang hiponim. Hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan hipo atau hypo yang berarti di bawah. Jadi, secara harfiah, hiponim adalah kata yang termasuk di bawah kata lainnya. Hal senada diungkapkan oleh Abdul Haer
dalam bukunya halaman 305 bahwa hiponim adalah hubungan semantik dalam sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercangkup dalam bentuk ujaran lainnya. Contohnya, kata tongkol. Kata tongkol berhiponim terhadap kata ikan, sebab makna tongkol termasuk makna ikan. Tongkol memang ikan, akan tetapi ikan bukan hanya tongkol, melainkan ada bandeng, tenggiri, mujair, dan lainnya. Jadi, dapat disimpulkan jika tongkol berhiponim terhadap ikan, akan tetapi ikan tidak berhiponim terhadap kata tongkol. Dapat disimpulkan jika hiponim adalah kata khusus atau bagian dari kata umum, contohnya yang tadi telah disebutkan. Materi selanjutnya adalah hipernim. Hipernim adalah kata yang mewakili kata-kata lain. Hipernim bisa disebut kata umum dari kata-kata yang telah disebutkan. Contohnya, seperti yang tadi telah disebutkan tentang ikan. Ikan merupakan hipernim terhadap tongkol, bandeng, dan tenggiri. Materi selanjutnya yaitu tentang kohiponim. Kohiponim adalah hubungan kata-kata khusus dari subordinat yang sama. Contohnya, kompor, panci, dan wajan termasuk hiponim dari peralatan masak. Peralatan masak berhipernim terhadap panci, kompor, dan wajan. Panci dan wajan merupakan kohiponim terhadap kompor sebagai peralatan masak. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang polisemi. Abdul Khair dalam buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Lalu menurut Dr. Mansur Pateda, dalam buku Semantik Leksial mengatakan bahwa if it's also the case that the same word might have a set of different meanings, atau diartikan sebagai suatu kata yang mengandung seperangkat makna yang berbeda atau ganda. Lalu dapat disimpulkan bahwa polisemi adalah suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu atau ganda. Lalu mungkin timbullah pertanyaan, mengapa terjadinya polisemi? Polisemi terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama, kecepatan melafalkan kata. Misalnya, kata bantuan dengan bantuan. Apakah makna dari kata tersebut? Bantuan adalah ban kepunyaan tuan atau bantuan. Lalu yang kedua ada faktor gramatikal. Misalnya kata orang tua yang bermakna ibu atau ayah atau orang yang sudah tua. Yang ketiga ada faktor leksikal. Faktor leksikal memiliki 3 sumber. Sumber yang pertama adalah sebuah kata yang mengalami perubahan pemakaian dalam ujaran yang mengakibatkan makna tersebut baru. Misalnya, kata makan. Kata makan maknanya adalah suatu kegiatan manusia atau hewan yang memasukkannya ke dalam perut. Tetapi, kata makan ini bisa disangkut pautkan dengan benda yang tak bernyawa. Lalu muncullah kata makan angin, makan sogok, makan riba, dan dimakan api. Lalu sumber yang kedua adalah digunakan pada lingkungannya yang berbeda. Misalnya, kata operasi. Kata operasi di dalam dunia dokter adalah suatu kegiatan membedah tubuh untuk menyelamatkan nyawa. Tetapi kata operasi dalam dunia militer adalah suatu kegiatan untuk melumpuhkan musuh atau memberantas kejahatan. Lalu sumber yang ketiga adalah karena berkias-kias atau metafora.
Misalnya, kata mata memiliki makna intinya adalah alat untuk melihat. Tetapi kata tersebut memiliki kesamaan makna, muncullah urutan kata seperti mata pedang, mata pancing, mata pisau, mata-mata, dianggap sebelah mata, dan yang lain-lain. Yang keempat ada faktor penggunaan bahasa asing. Misalnya kata item digunakan untuk menggantikan kata butir atau unsur. Lalu ada kata planning yang digunakan untuk menggantikan kata rencana. Yang kelima ada faktor pemakai bahasa yang ingin menghemat penggunaan kata. Misalnya kata mesin. Kata mesin selalu mengacu kepada mesin jahit. Tetapi manusia membutuhkan kata yang mengacu kepada pesawat terbang, mobil, dan motor. Sehingga muncullah urutan kata seperti mesin pesawat terbang, mesin motor, dan mesin mobil. Selanjutnya, perbedaan polisemi dengan homonimi. Yang pertama, homonimi memiliki dua buah kata yang kebetulan bentuknya sama. Sedangkan polisemi adalah sebuah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Yang kedua, makna-makna pada bentuk homonimi tidak ada sangkut pautnya antara satu sama lain. Contohnya, kata bisa memiliki makna racun ular dan kata bisa memiliki makna dapat. Nah, makna bisa dari racun ular dan makna bisa dari dapat itu tidak ada sangkut pautnya antara satu sama lain. Sedangkan polisemi ada hubungannya. Yang ketiga adalah penelusuran secara etimologis. Misalnya, kata pupil yang bermakna murid atau mahasiswa yang tidak langsung berhubungan dengan kata pupil of the eyes yang bermakna biji mata. Dalam historis berasal dari bentuk yang sama. Nah, itu disebut dengan polisemi. Untuk dengan homoniminya, pupil bisa saja berkategori yang lain yang mengakibatkan bentuk tersebut tidak bersifat polisimetis. Yang keempat, mencari makna ini. Di sini kita berhadapan dengan metafora yang menyebabkan kata tersebut memiliki makna ganda. Contohnya, kata tangan memiliki makna anggota tubuh. Tetapi dalam perkembangannya, muncullah urutan-urutan kata seperti tangan kursi, juga kaki tangan musuh. Yang kelima adalah mencari antonimnya. Maksudnya itu, jika antonimnya sama, berarti kita berhadapan dengan polisemi. Tapi jika antonimnya berbeda, kita berhadapan dengan homonimi. Kita ambil contoh, kata indah digunakan untuk rumah, baju, pemandangan, juga tulisan. Lawan dari kata indah adalah buruk. Buruk juga digunakan pada kata rumah, baju, pemandangan, dan tulisan. Nah, di sini kita berhadapan dengan polisemi. Kalau untuk berhadapan dengan homoniminya, kita ambil kata terang yang digunakan untuk kamar, suara, dan tulisan. Lawan kata dari terang adalah gelap. Gelap hanya bisa dipakai untuk kata kamar, tetapi tidak bisa digunakan untuk kata suara juga tulisan. Yang keenam ada alasan formal. Misalnya kita ambil kalimat dinding itu kotor. Kata dinding dalam kalimat tersebut memiliki kategori nomina. Tetapi kata dinding pun bisa berkategori perba dengan menambah imbuhan menjadi mendinding. Dengan demikian, kata dinding bersifat homonimi karena kata dinding itu memiliki dua kategori. Lalu ada contoh poliseminya, diambil dari kalimat bukit-bukit itu meninding di sekeliling kita. Kata meninding bermakna menjadi dinding. Lalu yang kedua ada kalimat ia meninding mata dengan kacamata hitamnya supaya tidak silau. Kata meninding memiliki makna melindungi.
Selanjutnya saya akan membahas ambiguitas. Menurut Profesor Dr. Mansur Pateda, dalam buku Semantik Leksikal menjelaskan bahwa ambiguitas adalah suatu keraguan, kebingungan dalam mengambil keputusan tentang makna, dan keanekaragaman tafsiran makna. Lalu menurut Abdul Hayat dalam Pengantar Semantik Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa ambiguitas atau ketaksaan sering diartikan sebagai kata yang memiliki makna ganda atau mendua arti. Dapat disimpulkan bahwa ambiguitas adalah suatu gejala dalam kata yang bermakna ganda akibat tafsiran yang berbeda. Selanjutnya, ada 3 bentuk ambiguitas. Yang pertama, ambiguitas tingkat fonetik. Ambiguitas pada tingkat fonetik timbul akibat membaunya bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan. Contohnya, ada ujaran membeli kantin. Apakah yang dimaksud dari kata tersebut adalah membeli kantin atau membeli kantin? Lalu yang kedua ada ambiguitas tingkat gramatikal. Ambiguitas tingkat gramatikal biasanya muncul pada satuan kebahasaan yang disebut kalimat atau kelompok kata. Nah, dalam ambiguitas tingkat gramatikal itu ada 3 sumber. Sumber pertama, pembentukan kata secara gramatikal. Contohnya, kalimat apakah kamu pergi? Kata kamu di sini itu menunjukkan ke siapa? Apakah ke engkau atau kamu dengan pengertian jamak? Lalu sumber yang kedua adalah kata yang membentuk frasa. Contohnya, kata orang tua. Orang tua itu konteksnya apakah ayah dan ibu atau orang yang sudah tua. Lalu yang sumber yang ketiga adalah muncul dalam konteks. Kita ambil contohnya kata pergi. Kata pergi di sini tuh maksudnya apa? Apakah pergi kemana? Dengan siapa pergi? Atau mengapa pergi? Nah, untuk menghindari ambiguitas dalam konteks selebihnya, kita harus paham betul dengan dengan konteks yang akan dibicarakan. Lalu yang ketiga ada ambiguitas leksikal. Ambiguitas leksikal menjelaskan bahwa setiap kata dapat saja mengandung lebih dari satu makna yang disebut polivalensi, yang dapat dilihat dari 2 segi. Yang pertama ada segi polisemi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa polisemi adalah suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Kita ambil contoh kata mudah. Kata mudah di sini memiliki makna lekas sekali, dan makna yang keduanya adalah tidak teguh imannya. Nah, contoh kalimat dalam makna lekas sekali adalah anak kecil mudah ketularan penyakit. Nah, kata mudah di sini memiliki makna lekas sekali. Lalu contoh makna yang kedua dari mudah adalah tidak teguh imannya ya. Yang contoh kalimatnya, di kota besar kita mudah tergoda. Nah, kata mudah di sini memiliki makna tidak teguh imannya. Nah, segi yang kedua adalah homonimi. Homonimi memiliki kata yang sama tapi maknanya yang berbeda. Nah, contohnya kita ambil kata barang. Di sini barang satu memiliki makna benda yang diperdagangkan, dan barang yang kedua memiliki makna sejumlah atau banyak. Nah, contoh kalimat dari barang satu yang benda yang diperdagangkan adalah banyak barang diturunkan di pelabuhan. Lalu di barang yang kedua maknanya sejumlah banyak memiliki contoh kalimat berilah saya barang 1.000 rupiah. Ambiguitas dengan polisemi juga memiliki makna ganda. Tetapi yang membedakan antara ambiguitas dan polisemi adalah jika polisemi memiliki makna gandanya itu bersumber dari kata, sedangkan ambiguitas memiliki makna gandanya itu bersumber dari kalimat atau frasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang redundansi. Abdul Hayat dalam Pengantar Semantik Bahasa Indonesia mengatakan bahwa istilah redundansi
adalah sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmentar dalam suatu ujaran. Umpamanya dalam kalimat bola ditentang si Udin dan bola ditentang oleh si Udin. Maknanya tidak akan berubah. Pemakaian kata oleh pada kalimat tersebut dianggap sebagai suatu yang redundansi, berlebih-lebihan, juga pemakaian yang tidak perlu. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.